Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Tendri Prameswari dengan NIM 082113333029. Saya berasal dari jurusan Fisika Universitas Airlangga dari kelas B2 Fisika Komputasi 2. Di sini saya akan mengerjakan kuis Fisika Komputasi 2. Nah, di sini sudah terlihat screen-nya. Mungkin kita langsung saja ke soal kuisnya. Nah, soal kuisnya itu di sini kita disuruh membuat sebuah video yang menerangkan dua hal utama, yaitu perbedaan metode eksplisit dan implisit dalam penyelesaian persamaan gelombang. Serta kita juga disuruh menceritakan perbedaan kedua metode ini baik secara matematis maupun fisiknya. Kedua, lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus yang parabolik maupun hiperbolik. Nah, untuk pengenalannya, dalam metode eksplisit, nilai solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung secara langsung berdasarkan dari nilai sebelumnya. Dan metode ini mengungkapkan bahwa nilai eksplisit didapatkan sebagai fungsi dari variabel yang tidak berbentuk. Nah, kemudian metode implisit, dia melibatkan penyelesaian persamaan gelombang untuk mendapatkan nilai pada langkah waktu berikutnya yang dihitung dengan cara melibatkan nilai saat ini dan setelahnya. Oke, untuk penjelasannya secara matematisnya, eksplisit dia seperti yang kita jelaskan tadi, dia pada solusi pada langkah waktu berikutnya dan yang dihitung menggunakan nilai pada langkah waktu sebelumnya. Sedangkan untuk implisit dia hanya melibatkan nilai pada waktu setelahnya. Ini ada typo di sini. Kemudian eksplisit juga menggunakan rumus diferensi eksplisit untuk mengekspresikan nilai pada langkah waktu berikutnya. Nah, implisit menggunakan rumus diferensi implisit yang melibatkan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, secara fisik, eksplisit dia itu sangat rentan pada ketidakstabilan angka. Jadi ketika jarak interval waktunya itu terlalu besar, kemudian dia lebih cocok untuk kasus yang solusinya itu tidak berubah-ubah dan tidak memiliki waktu yang berubah-ubah sangat cepat, dan dia memiliki batasannya sendiri. Kemudian implisit dia lebih stabil dan interval langkah waktunya itu lebih besar. Kemudian dia sesuai untuk kasus di mana solusi memiliki perubahan yang tajam dan ketidakstabilan numerik adalah masalah yang diperhatikan di dalam kasusnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa implisit dia itu lebih dalam menyelesaikan persamaan, dia lebih sensitif dan dia lebih kuat. Nah, di sini ada untuk menjawab soal kedua itu ada persamaan eksplisit. Metode eksplisit untuk persamaan parabolik. Jadi untuk menyelesaikan persamaan parabolik di sini menggunakan difusi dari Laplace, menggunakan metode numerik. Kemudian kita menggunakan metode beda hingga waktu atau finite difference method. Persamaan difusi parabolik satu dimensi dapat ditulis sebagai do U per do T sama dengan alfa do kuadrat U per do X kuadrat. Dan rumus diferensi eksplisit untuk difusinya yaitu dapat dilihat pada gambar. Kemudian di mana UI, J plus 1, UI, J plus alfa delta T per delta X kuadrat UI plus I, J min 2, UI, J plus UI min 1, J. Nah, ini tuh J plus 1 itu seperti kita bilang
pada pengenalan tadi ya, nilai setelahnya. Untuk min 1 sendiri dia adalah nilai sebelumnya, begitu. Dan T adalah untuk perubahan waktunya, kemudian alfa adalah koefisiennya, dan X adalah posisinya. Nah, untuk implisit, metode ini memasukkan nilai solusi pada langkah waktu berikutnya secara implisit dan dapat mengatasi beberapa keterbatasan stabilitas. Nah, ini adalah persamaan umumnya. Masih sama dengan eksplisit tadi ya, cuman dia skema beda hingga waktunya yang memiliki perbedaan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada nilai fungsi R yang tadi ya, yang berbeda ya, itu beda hingga waktunya. Dan R di sini nilainya sama, yaitu alfa delta T per delta X kuadrat. Nah, ini juga penting untuk dicatat bahwa solusi implisit tadi kita telah sebutkan bahwa dia juga harus dihitung melalui penyelesaian sistem persamaan linear dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Ehrenfest-Gauss, metode iteratif lain seperti Gauss, Seidel, dan Jacobi. Karena dia memiliki kestabilan yang sangat baik, makanya implisit itu sering digunakan. Kemudian untuk hiperbolik, metode untuk penyelesaian hiperbolik sering melibatkan pendekatan eksplisit, yang berarti solusi pada suatu titik waktu dan ruang bergantung pada nilai solusi pada titik-titik yang sebelumnya. Salah satu metodenya yaitu beda hingga waktu, yaitu find difference method lagi. Biasanya koefisiennya yang berbeda. Di sini kita gunakan C kuadrat, bukan lagi alfa. Ini berbeda ya. Kita menggunakan dua turunan di sini, yang tadi kan hanya sekedar satu turunan saja. Kemudian persamaan hiperbolik difusi atau juga dikenal dengan adveksi difusi, menggabungkan unsur adveksi dan difusi. Nah, dengan cara implisit kita dapat gunakan persamaannya, yaitu sebagai berikut: do U per do T plus C do U per D do X sama dengan alfa do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, ini dia menggabungkan antara difusi dan adveksi ya, karena dia skemanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga memiliki RA, RD-nya seperti tadi ya. RA adalah C delta T per delta X, dan RD adalah alfa delta T per delta X kuadrat, yang merupakan bilangan courant untuk difusi. Dan kita tahu bahwa delta X, delta T adalah langkah, ruang, dan waktunya masing-masing. Dan seperti yang kita ketahui tadi bahwa
hiperbolik juga memerlukan penyelesaian dengan langkah-langkah persamaan linear. Lalu di sini ditanyakan mana yang lebih baik antara metode eksplisit dan implisit pada hiperbolik atau pada parabolik. Nah, di sini kita dapatkan pada umumnya bahwa eksplisit itu tidak digunakan secara langsung untuk menyelesaikan persamaan T-plus atau kosong karena sifat eliptik dari persamaan parabolik tersebut, dan metode eksplisit cenderung tidak stabil dan dia tidak bisa mungkin dia bisa digunakan tapi dia tidak bisa dia tidak bisa benar-benar untuk menyelesaikan suatu persamaan. Nah, di sini pada metode parabolik metode implisit seringkali digunakan, seperti contohnya metode beda hingga atau metode hingga dengan formulasi implisit yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace ataupun kelas, sehingga metode implisit lebih cocok untuk persamaan parabolik. Nah, selanjutnya persamaan gelombang hiperbolik biasanya dipecahkan dengan menggunakan metode eksplisit. Kenapa? Karena kita tahu sifat hiperbolik yang memerlukan informasi pada waktu, ruang, sebelumnya untuk menghitung solusi pada waktu atau ruang berikutnya. Metode ini lebih sesuai karena solusi pada setiap titik gridnya atau kotak-kotaknya pada langkah waktu berikutnya dapat dihitung secara langsung berdasarkan solusi pada langkah waktu sebelumnya. Lalu di sini kita dapatkan kesimpulan. Kapan kita memakai eksplisit? Nah, kita pilih metode eksplisit jika solusi tidak memiliki perubahan yang sangat cepat dan jika ada keterbatasan pada langkah waktu dapat terpenuhi. Jadi ini sesuai untuk persamaan hiperbolik. Lalu kapan kita memakai implisit? Kita pakai implisit jika persamaannya lebih memerlukan kepekaan yang tinggi, yaitu stabilitas yang perlu dipertahankan, kemudian perubahan yang tajam, lalu langkah waktu yang lebih besar. Ini sesuai untuk penyelesaian persamaan parabolik seperti Laplace dan Cauchy. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya untuk kuis fisika komputasi 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.